Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan wa qamaran wa munira. Balagha risalah wa adal aman wa nasrul ummah wa jahidu fillah haqqa jihadih. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi al-akhyar ridwanullahi alaihim wa man da'a yad'una. Amma ba'd, fa ya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Bersyukur pagi ini dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka menyambut hari raya yang penuh kegembiraan dan kebahagiaan, yaitu hari raya Idul Adha 1444 Hijriah 2023 Masehi. Hari ini hari yang penuh dengan berkah. Kita berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Adha yang baru saja kita lakukan. Semoga ibadah Idul Adha kita tahun ini menjadi ibadah salat Idul Adha terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diterima sebagai ibadah-ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita diberikan kesempatan untuk memperkuat iman dan memahami nilai-nilai pengorbanan yang terkandung dalam peristiwa besar, yakni peristiwa pengorbanan seorang hamba Allah, Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dari itu pengorbanan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan seorang muslim. Nabi Ibrahim alaihissalam telah memberikan contoh yang luar biasa dalam ketundukan dan pengorbanan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan dengan rela mengorbankan putra kesayangannya, yaitu Ismail alaihissalam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikannya menggantikan Ismail dengan seekor domba sebagai pengorbanan seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang ingin disampaikan dalam peristiwa ini melalui kisah ini adalah penting bagi kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan, memiliki akidah yang kuat, memiliki tauhid yang kokoh, kemauan untuk mengorbankan apapun yang kita cintai demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang teguh, iman yang kokoh, tauhid yang kuat akan membimbing diri kita dalam menghadapi cobaan dan ujian hidup dengan sabar dan ketenangan hati.
Kita harus belajar dari mengendalikan diri kita di dalam kehidupan ini untuk tidak selalu menghambur-hamburkan harta, mengendalikan diri dari hal-hal yang tidak disyariatkan dalam agama, mengendalikan nafsu, dan menjadikan Allah sebagai prioritas utama dalam segala aspek kehidupan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Yusuf ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang nilai-nilai pengorbanan sosial yang dibuktikan dengan membagi-bagikan daging kurban kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, baik orang miskin, orang terlantar, orang yang meminta-minta maupun orang yang tidak meminta-minta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 28, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Maka makanlah sebagian daripadanya, hewan kurban itu, dan berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Di dalam ayat yang lain surat Al-Hajj ayat 36, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Maka makanlah sebagian dari daging kurban itu dan beri makanlah orang-orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yaitu qani'a wal mu'tar, orang yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kepedulian terhadap sesama, terutama mereka yang kurang beruntung dalam hidupnya. Dengan berbagi dan memberikan kepada orang lain, kita mengeratkan hubungan sosial dan memperkuat solidaritas sesama muslim. Di tengah situasi dunia yang penuh dengan konflik dan kesulitan, Idul Adha mengajarkan kita untuk saling berbagi dan membantu kepada sesama. Kita harus memperluas pengertian tentang pengorbanan dengan melibatkan diri dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi umat dan masyarakat, menebar manfaat kepada seluruh manusia yang ada di sekitar kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah tolong menolong kalian semua dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Di dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja ya kebajikan yang kamu buat, yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui dari itu semua, dan Allah akan memberikan balasan yang terbaik dari apa yang telah kita berikan kepada saudara-saudara kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam melaksanakan ajaran Islam, kita dituntut untuk menjadi pribadi yang berperan aktif dalam mewujudkan keadilan, kedamaian, kebahagiaan bagi semua. Sebagai kaum muslimin, umat Islam, peringatan Idul Adha ini harus mendorong kita untuk merefleksikan nilai-nilai pengorbanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari hadis Aisyah
radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa di antara 10 akhlak mulia yang harus menjadi perilaku muslim, salah satunya adalah menjaga kehormatan tetangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat murka apabila ada seorang mukmin hidup dalam kekenyangan sementara tetangganya menderita kelaparan. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, tidaklah beriman orang yang selalu dalam keadaan kenyang sementara tetangganya mengalami kelaparan sampai ke lambungnya. Riwayat Imam Bukhari. Kita harus belajar untuk mengendalikan hawa nafsu. Kita belajar untuk memperhatikan saudara-saudara kita, menguatkan iman dan berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kita, memperkuat iman dan memberkahi kita semua dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tingkatkan penghayatan, perenungan dalam memaknai Idul Adha tahun ini. Mari kita mengambil hikmah dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam tentang kepatuhan, tentang kesetiaan, tentang pengorbanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berupaya mengaplikasikan nilai-nilai kisah Ibrahim dan Ismail dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita ambil satu contoh, ketika kita berkurban, bukan hanya sekedar menyembelih hewan kurban, akan tapi juga harus mampu menanggalkan sifat-sifat buruk dan jelek yang ada dalam diri kita, seperti sifat keangkuhan, keserakahan, kedengkian, kesombongan, dan yang lain-lain, sehingga dengan demikian dapat memperkuat iman dan meningkatkan kualitas hidup kita dengan mengikuti keteladanan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam di dalam kehidupan dunia ini. Di samping itu, jadikan Idul Adha ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial kepada sesama. Dalam suasana kegembiraan inilah, marilah kita berbagi kebahagiaan dengan keluarga, dengan tetangga, dengan jamaah, dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan perhatian dari kita semua. Dengan berbagi, kita akan merasakan kebahagiaan dalam persaudaraan dan menciptakan ikatan yang kuat antara sesama kaum muslimin, sekaligus sebagai pengikat diri kita sendiri tentang kewajiban dalam beragama untuk saling membantu, untuk saling memberi, untuk saling memperhatikan antara yang satu dengan yang lain, sebagai langkah konkret dalam berkontribusi mengatasi berbagai persoalan sosial di kalangan masyarakat di mana kita berada. Janganlah kita terjebak dalam keserakahan. Janganlah kita terjerumus dalam kesombongan yang membuat diri kita lupa akan tanggung jawab sebagai kaum muslimin. Cobaan dan tantangan kehidupan ke depan harus kita percaya bahwa Allah senantiasa menolong hambanya bagi siapa saja yang menolong saudaranya di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena dengan keimanan yang kuat, pengorbanan yang tulus, dan ketulusan dalam berbuat kebaikan, kita akan memperoleh kebahagiaan sejati, mendapatkan kenikmatan yang hakiki, dan kehidupan ini bisa memberikan satu pelajaran dan hikmah yang berarti dalam kehidupan kita dan saudara-saudara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam momentum Idul Adha ini, mari kita rayakan dengan hati yang bersih, penuh rasa syukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pelaksanaan salat Idul Adha ini mampu meningkatkan iman, mampu memberikan rasa kepedulian sosial kita, mampu menginspirasi kita untuk menjalani hidup yang penuh dengan pengorbanan, yang penuh dengan kebaikan,
yang penuh dengan kasih sayang antar sesama di antara kita. Akhirnya saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian khutbah pada pagi ini. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang beriman dan bertakwa sampai menemui panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dalam menghadap kepada Allah berstatus husnul khatimah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebelum kita mengakhiri khutbah ini, sejenak kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh hajat kita, urusan kita yang sampai pada pagi ini belum kelar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga kita. Dan jika ada di antara keluarga kita yang sampai pada pagi ini masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengangkat penyakitnya, memberikan kesembuhan dan kesehatan, sehingga mereka bisa bersama-sama dengan kita semuanya di dalam masjid ini untuk beribadah kepadanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammadin wa 'ala abika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wansur ibadakal wahdadiyata wansur man nasaraddin wahdul man qadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa 'ala kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa' 'anna al-bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitan wal mihan wa ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sasairil buldanil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma kfina bihalalik an haramik wa aghnina bifadlik amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma haqqqiqna bit taqwa wal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya waffar ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian khutbah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Bukti kebenaran iman kita ada pada kepedulian kita kepada sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.